10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kami di sini akan mempresentasikan tentang proyek UAS metodologi pengembangan sistem informasi, dan saya sebagai moderator Makfira Aulia Ramdhani dengan NIM 231019034. Kemudian saudari Lili. Perkenalkan, nama saya Lili Fitriani dengan NIM 231091122. Dengan pembaca kedua, saudari Ria Alvina. Perkenalkan, nama saya Ria Alvina dengan NIM 231019033. Dengan pembaca ketiga, saudari Aisyah Fitrianingsih. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitrianingsih dengan NIM 231019025. Pembaca keempat, saudari Alia Al-Arika. Perkenalkan, nama saya Alia Al-Arika dengan NIM 231019035. Pembaca terakhir yaitu saudara Fikri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dengan NIM 231019003. Oke, baiklah, kita mulai presentasinya. Oke, pendahuluan. Nama aplikasi adalah Bofilling. Nah, aplikasi itu ialah aplikasi jual beli sapi, yang dimana tujuan dikembangkannya aplikasi Bofilling ini adalah satu, menyediakan sistem informasi yang memudahkan proses jual beli sapi secara digital. Yang kedua, membantu agen dalam mengolah data produk, kategori sapi, dan transaksi penjualan. Yang ketiga, mempermudah pembelian dalam memproses informasi sapi melalui pemesanan secara digital, serta melakukan konfirmasi pembayaran secara digital juga. 4. Mendukung manajer dalam memantau data penjualan dan menghasilkan laporan penjualan secara akurat. 5. Meningkatkan transparansi dan akurasi data dalam setiap proses transaksi jual beli sapi. Nah, manfaat yang diperoleh dari penerapan aplikasi Bofilling antara lain ialah 1. Efisiensi waktu dan proses. Proses transaksi, pencatatan, serta pelaporan dilakukan lebih cepat menggunakan digital dibanding dengan menggunakan secara manual. Yang kedua, pengolahan data terpusat. Jadi data admin, produk, pembeli, transaksi, dan pembayaran tersimpan dalam satu sistem yang terintegrasi. Ketiga, transparansi transaksi. Nah, informasi pembelian, konfirmasi pembayaran, dan komentar dapat dipantau oleh pihak terkait secara jelas. 4. Kemudahan akses informasi. Nah, pembeli dapat mengakses informasi produk sapi kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke lokasi. 5. Mendukung pengambilan keputusan. Laporan penjualan yang dihasilkan membantu manajer dalam menganalisis kinerja penjualan dan mengambil keputusan yang strategis. Yang selanjutnya saya akan memberikan kepada pembaca pertama, saudari Lili Yuliani. Baik, terima kasih kepada saudari Makfira. Kita masuk ke informasi Bofilling. Dalam pengembangan aplikasi Bofilling, metode System Development Life Cycle atau SDLC, model waterfall digunakan sebagai pendekatan pengembangan sistematis dan sesuai untuk pengembangan sistem informasi dengan kebutuhan yang relatif jelas sejak awal. Model waterfall yang dikembangkan sistem secara bertahap, di mana setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Adanya tahapan SDLC waterfall yang diterapkan pada pengembangan aplikasi Bofilling. Pada tahap analisis kebutuhan atau requirement analysis. Pada tahap ini dilakukan identifikasi dan analisis kebutuhan sistem
sistem berdasarkan proses bisnis jual beli sapi. Analisis mencakup kebutuhan pengguna seperti admin, agen, pembeli, dan manajer, serta kebutuhan fungsional sistem antara lain pengelolaan data produk, kategori sapi, transaksi, pembelian, konfirmasi pembayaran, komentar, dan laporan penjualan. Hasil dari tahapan ini adalah spesifikasi kebutuhan sistem yang menjadi dasar pengembangan aplikasi Bofilling. Kita masuk ke tahap kedua, di mana adanya perencanaan sistem atau sistem desain. Tahapan perencanaan bertujuan untuk menerjemahkan kebutuhan sistem ke dalam bentuk desain teknis. Pada tahap ini dibuat rancangan sistem, alur data, dan struktur basis data. Perencanaan sistem Bofilling divisualisasikan menjadi konteks diagram DFD level 1, DFD level 2, dan DFD level 3 yang digambarkan alur proses mulai dari pengelolaan data, pengembangan produk, hingga konfirmasi pembayaran dan laporan. Tahapan yang ketiga yaitu tahap implementasi atau implementation. Pada tahap ini, desain sistem yang telah dibuat diimplementasikan ke dalam bentuk aplikasi. Seluruh fungsi sistem dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianalisis, seperti model registrasi pengguna, pengelolaan data, produk, dan kategori proses pembelian, informasi pembayaran, serta pembuatan laporan penjualan. Tahap keempat yaitu menguji sistem atau testing. Tahap penyajian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan dan bebas dari kesalahan. Pengujian meliputi pengujian fungsi atau functional testing pada setiap model aplikasi seperti proses input data, transaksi pembelian, dan konfirmasi pembayaran. Tujuannya untuk menguji atau memastikan bahwa aplikasi Bofilling menghasilkan output yang benar dan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna. Dan tahap yang terakhir yaitu ada tahap pemeliharaan atau maintenance. Tahap pemeliharaan dilakukan secara sistem, diimplementasikan dan digunakan. Pada tahap ini dilakukan perbaikan aplikasi apabila ditemukan kesalahan, serta pengembangan lanjutan untuk meningkatkan kinerja dan fitur sistem sesuai kebutuhan pengguna di masa mendatang. Oke, baiklah kita lanjutkan kepada pembaca kedua, Saudari Ria Alvina. Saudari Ria Alvina. Oke, selanjutnya saya akan membacakan DFD beserta penjelasannya. Gambar pertama, diagram konteks diagram. Ini menggambarkan hubungan antara sistem informasi jual beli sapi atau Bofilling dengan seluruh entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem, yaitu manajer, agen, dan pembeli. Diagram ini menunjukkan alur data masuk dan keluar dari sistem pada level paling tinggi. Next. Selanjutnya, oke, gambar kedua DFD level 1 ke level 1. Ini menggambarkan pecahan data dari diagram konteks di mana proses yang dijalankan adalah input data, registrasi, pembelian produk, konfirmasi pembayaran, komentar, serta laporan penjualan. Gambar ketiga, DFD level 2, input data. DFD level ini menggambarkan pecahan data dan dari proses kelola data terdiri dari 3 proses, yaitu input data admin, kelola data produk, serta kelola data kategori produk. Gambar 4, DFD level 3, pembelian produk. Pada DFD ini
menggambarkan pecahan data dari proses pembelian produk terdiri dari 3 proses, yaitu pilih produk atau keranjang belanja dan faktur pembelian. Next. Gambar kelima, DFD level 2 konfirmasi pembayaran. Pada DFD level ini menggambarkan pecahan data dari proses konfirmasi pembayaran terdiri dari 3 proses, yaitu input konfirmasi pembayaran dan validasi konfirmasi pembayaran. Oke, selanjutnya pembaca ketiga yaitu Saudari Aisyah Fikrianingsih. Selanjutnya saya akan membacakan URL sistem informasi Bofiling. Yang pertama ada use case diagram. Jadi use case diagram Bofiling ini menampilkan interaksi antara sistem dengan 4 aktor utama, yaitu salah satunya admin, pembeli, manajer, dan agen. Diagram ini menunjukkan fungsi utama setiap aktor, seperti pengelolaan data oleh admin, proses pembelian oleh pembeli, validasi dan pelaporan oleh manajer, serta akses laporan oleh agen, serta menggambarkan sebagian peran dan hak akses dalam sistem. Next. Yang kedua ada state chart diagram. State chart diagram Bofiling menggambarkan perubahan status pengguna dan transaksi dalam sistem, dimulai dari home, login, hingga logout. Pada proses pembeli, alur status berjalan dari registrasi, pemilihan produk, check out, menunggu pembayaran, validasi admin, hingga transaksi selesai. Dengan opsi pemberian komentar, sementara itu admin atau manajer berada pada status pengelolaan data, validasi pembayaran, dan pemantauan laporan penjualan. Next. Yang ketiga ada activity diagram. Activity diagram Bofiling menggambarkan alur aktivitas sistem mulai dari pemilihan produk, proses pembelian, check out, pembayaran, hingga transaksi selesai. Diagram ini menunjukkan adanya keputusan yang berulang, seperti lanjut belanja, validasi pembayaran oleh manajer, serta upload ulang bukti pembayaran jika ditolak. Di akhir proses, pembeli memiliki opsi untuk memberikan komentar sebagai umpan balik atau feedback setelah selesai transaksi atau selesai belanja. Next. Yang keempat ada kelas diagram Bofiling. Kelas diagram Bofiling menunjukkan struktur sistem berbasis OOP yang terdiri dari 12 kelas utama dengan peran pembeli, admin, manajer, dan agen. Diagram ini menggambarkan alur bisnis mulai dari pembelian, konfirmasi pembayaran, pengelolaan produk, hingga pelaporan penjualan. Relasi antar kelas memiliki proses transaksi berjalan terintegrasi dan terstruktur. Terima kasih. Oke, baiklah. Selanjutnya pembaca keempat ialah Saudari Alia Al-Arika. Selanjutnya, tabel desain markup Bofiling. Pada halaman atau fitur, terdapat login dan registrasi, halaman masuk dan pendaftaran penggunaan baru. Peran yang mengakses yaitu semua peran, elemen UI utama, form login, email password, form registrasi, nama email, password peran, tombol lupa password. Catatan atau alur penggunaan yaitu validasi pendaftaran oleh sistem. Pada halaman selanjutnya yaitu dashboard manager. Pada dashboard utama untuk manajer menampilkan ringkasan data penjualan, komentar, dan aktivitas sistem. Peran yang mengakses yaitu manajer. Elemen UI utama yaitu grafik penjualan, statistik produk terjual, daftar komentar terbaru, menu navigasi ke data admin, data produk, dan laporan. Catatan atau alur penggunaan yaitu bisa menambahkan notifikasi untuk konfirmasi pembayaran yang menunggu validasi. Pada halaman selanjutnya yaitu kelola data admin. Manajer dapat menambah, edit, hapus data admin. Peran yang mengakses yaitu manajer. Elemen UI utama, tabel daftar admin, tombol tambah admin, form input data admin, fitur pencarian. Catatan atau alur penggunaan yaitu terhubung dengan proses 1.1 pada DFD level 2. Selanjutnya yaitu kelolaan data produk. Kelolaan kategori produk yaitu
Manajer dapat mengelola kategori produk. Pada manajer, tabel kategori, form input kategori, tombol edit atau hapus. Terhubung dengan proses 1.3. Pada halaman produk pembelian, menampilkan daftar produk yang dijual bisa difilter berdasarkan kategori. Pada pembeli, produk, gambar, nama, harga, filter kategori, fitur pencarian, tombol beli atau keranjang. Terhubung dengan proses 3.1, pilih produk. Selanjutnya pada keranjang belanja, pembeli dapat melihat produk yang dipilih dan melanjutkan ke pembayaran. Pembeli list produk dalam keranjang, total harga, tombol checkout. Proses 3.1 lanjutan. Checkout dan pembayaran. Halaman untuk mengisi data pembelian dan mengunggah bukti pembayaran. Form alat pengiriman, ringkasan pesanan, upload bukti transfer, tombol konfirmasi pembayaran. Terhubung dengan proses 4.1 input konfirmasi pembayaran. Ya, pada analisis biaya dan keuangan sesuai dengan SDLC oleh Saudara Fikri. Baik, di sini saya jelaskan analisis biaya dan keuangan sesuai dengan SDLC. Tahapan utama, analisis kebutuhan. Kegiatan utamanya adalah pengumpulan data, analisis proses bisnis, identifikasi kebutuhan sistem, komponen biaya, waktu analisis dan dokumentasi. Estimasi biayanya adalah sekitaran 500.000. Terus, perancangan sistem. Kegiatan utamanya adalah perancangan DFD, UML, database, dan arsitektur sistem. Komponen biaya, desain sistem, dan tools perancangan. Estimasi biayanya 750.000. Terus implementasi. Kegiatan utamanya adalah pengembangan aplikasi dan database. Komponen biaya, coding, software dan software pendukung. Estimasi biaya 1.500.000. Pengujian sistem. Kegiatan utama, pengujian fungsi dan perbaikan bug. Komponen biaya, testing dan dubbing. Estimasi biayanya sekitaran 500.000. Terus pemeliharaan sistem dan pengembangan lanjutan. Komponen biayanya maintenance dan update. Estimasi biayanya sekitaran 750.000. Jadi total biayanya 4 juta rupiah. Oke, berikut saya akan memperlihatkan demo antarmuka aplikasi. Nah, di sini terdapat Bofilling admin, keranjang belanja, serta halaman login untuk aplikasi Bofilling. Kemudian di sini kita temukan antarmuka untuk mencari kebutuhan sapi terbaik. Kemudian di sini ada checkout, keranjang checkoutnya, dan di sini ada validasi pembayaran serta semua pesanan, yaitu kayak hasil dari pemesanan kita di situ, status pemesanan. Nah, kemudian di sini ada riwayat pesanan, terus rekomendasi ketika Anda habis belanja, kemudian terdapat rekomendasi khusus untuk Anda. Kemudian di sini ada lacak pesanan dan di sini lacak pesanan juga. Di sini menampilkan produk sapi, terus komentar, terus laporan penjualan dari bagian admin, kemudian hasil penjualan dari bagian admin. Oke, demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.